Pemirsa, pembiaran yang dituding dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI terhadap izin lokasi reklamasi PT TWBI yang jatuh tempo pada 14 Juli 2016 lalu menyebabkan izin itu otomatis diperpanjang selama 2 tahun ke depan. Perpanjangan otomatis izin PT TWBI tentunya menuai kritik dan perlawanan dari masyarakat Bali. Menanggapi banyaknya respon dan perlawanan dari masyarakat, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP melalui Humas KKP menyebarkan pernyataan klarifikasi melalui media sosial. KKP menyatakan izin lokasi merupakan konsekuensi dari peraturan payung, yakni Perpres nomor 51 tahun 2014 tentang kawasan Sarbagita, Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Selain pernyataan itu, KKP juga menyertakan rekomendasi untuk meninjau ulang Perpres dan melakukan penangguhan terhadap seluruh upaya pengembangan Teluk Benoa. Koordinator Forbali Wayan Gendoswardana menyatakan, Forbali mengapresiasi pernyataan KKP yang melihat pentingnya peninjauan ulang seluruh upaya pengembangan Teluk Benoa. Namun, Forbali menyayangkan sikap KKP yang dianggap tidak serius mengusulkan rekomendasinya. Sikap Menteri Susi Pujiastuti yang secara prosedural melapangkan jalan reklamasi atas nama Perpres Sarbagita dan mengeluarkan 3 poin rekomendasi Bernas setelah izin lokasi reklamasi diperpanjang dinilai sebagai tindakan setengah hati oleh Forbali. Gendoswardana sebagai pemegang mandat teknis Pasubayan Desa Adat menyatakan, sebagai sebuah institusi negara, KKP disarankan bertindak konsisten dengan rekomendasinya. KKP seharusnya menghentikan izin lokasinya terlebih dahulu. Setelah itu KKP dapat mengeluarkan rekomendasi penghentian upaya pengembangan Teluk Benoa. Forbali menyesalkan tindakan KKP yang mengabaikan penolakan dari 38 desa adat dengan membiarkan izin lokasi reklamasi melampaui tanggal jatuh tempo sehingga izin itu otomatis diperpanjang. Dalih-dalih Menteri Susi dipandang selalu merendahkan kapasitasnya sebagai pejabat politis dengan wewenang melebihi petugas administratif. Gendoswardana menambahkan pernyataan-pernyataan Menteri Susi terkait izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi memberi kesan seolah-olah Menteri Susi tidak memiliki otoritas sama sekali dalam pengelolaan pesisir. Bahkan Menteri Susi pernah menyatakan jika AMDAL diterima, Menteri Susi akan mengeluarkan izin pelaksanaan reklamasi. Hal ini menunjukkan Menteri Susi sendiri merasa tidak punya wewenang untuk menghentikan proyek bermasalah. Pembiaran terhadap jatuh temponya izin lokasi reklamasi dinilai sebagai tidak seriusnya Menteri KKP dalam bekerja. KKP memiliki waktu untuk meninjau ulang investor pemegang izin selama 2 tahun, namun hal ini tidak dilakukan KKP. Semangat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 atau Undang-Undang Pesisir yang tertuang pada asas seperti asas keadilan, peran serta masyarakat, akuntabilitas, dan keterbukaan seharusnya menjadi landasan bagi Menteri KKP untuk mengambil keputusan. Selain itu, Pasal 61 Undang-Undang Pesisir juga jelas menyatakan pemerintah wajib mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Sesungguhnya, hak-hak tersebut termasuk kearifan lokal, harus dijadikan acuan dalam pengelolaan pesisir. Tim